Halo semua, balik lagi sama aku Ivan Dwi Septiawan dari kelas D2D. Sebelum kita mulai, aku mau tanya dalam satu hal. Kamu sekarang lagi nonton video ini pakai HP, laptop, atau TV nih. Nah, apapun yang kamu pakai, ada satu hal yang sama, semua perangkat itu bisa menerima sinyal. Sinyal suara, sinyal gambar, sinyal data, dan sinyal-sinyal itu nggak datang begitu saja. Ada proses panjang di baliknya sebelum akhirnya sampai ke telinga dan di matamu. Oke, salah satu proses terpenting dalam dunia komunikasi itu namanya modulasi. Modulasi adalah cara kita menitipkan informasi seperti suara ke dalam gelombang radio supaya bisa dikirimkan jarak jauh tanpa kabel atau bisa dibilang nirkabel. Bayangkan, kamu mau kirim surat ke teman kamu yang tinggal di luar kota. Kamu gak bisa cuman teriak dari rumah kan? Kamu butuh amplop, kamu butuh pak pos. Nah, dalam dunia elektronika, gelombang carrier itu adalah amplop dan pak posnya. Sinyal suaramu adalah suratnya. Tapi ada satu masalah dalam sistem pengiriman yang lama. Truknya terlalu besar. Amplop dan pak posnya makan daya yang jauh lebih besar daripada isi surat sendiri, boros dan tidak efisien. Lalu para insinyur berpikir, gimana kalau kita buang saja truknya nih? Kirim suratnya langsung pakai drone yang lebih ringan dan gesit, yang pastinya ukurannya lebih simple, lebih kecil gitu. Dari situlah lahir sebuah teknik yang namanya DSB-SC atau bisa disebut dengan Double Sideband Surprise Carrier. Dan rangkaian yang melakukan itu semua disebut ring modulator. Oke, di video kali ini aku akan bongkar habis cara kerja ring modulator dari struktur, logikanya, sampai kenapa hasilnya jauh lebih efisien dari modulasi biasa. Dan semua itu aku jelasin tanpa rumus yang gak bakal bikin kamu pusing. Jadi kita pakai analogi yang kita mudah pahami. Oke, kalian siap? Yuk. Oke, sekarang kita lanjut ke materi. Sebelum masuk ke rangkaiannya, kita perlu tahu dulu apa sih yang dihasilkan ring modulator tadi yang udah aku sebut di awal tadi. Jawabannya sinyal DSB-SC. Jadi di ring modulator ini yang dihasilkan itu adalah sinyal DSB-SC atau kepanjangannya itu Double Sideband Surprise Carrier. Bayangkan sinyal radio biasa kita analogikan sebagai truk besar yang mengangkut satu kardus kecil. Truknya berat yang memakan banyak sekali bahan bakar sehingga tidak efisien. Padahal yang penting kan cuma kardusnya nih, yang jadi medianya itu truknya. Nah, di DSB-SC itu ibarat kita buang truknya, cukup kardusnya yang dikirim pakai drone supaya lebih hemat, yang seperti aku omongin tadi, dan lebih efisien karena drone tidak memakan bahan bakar yang banyak dan ukurannya itu lebih simpel, lebih kecil gitu. Nah, di sini aku ada gambar dua baterai, contoh analogi gambar baterai nih, yaitu AM biasa dan DSB-SC. Di AM biasa ini baterainya lebih boros, 80%-nya itu carrier dan 20%-nya itu informasi. Sedangkan yang DSB-SC itu baterainya lebih hemat. 0% carrier dibuang seperti tadi truknya, dan 100% informasi itu akan terkirim, jadi lebih efisien. Oke, kita masuk ke next materi. Jadi di ring modulator itu ada beberapa komponen. Nah, kita sekarang akan membahas komponen-komponen apa saja sih yang ada di ring modulator itu. Yang pertama ada dua transformator. Jadi transformator itu adalah pintu masuk yang tempat sinyal suara kita itu masuk. Sedangkan yang kedua adalah pintu keluar, tempat sinyal hasil modulasinya keluar. Jadi di transformator itu ada pintu masuk dan pintu keluar. Lalu ada 4 buah dioda D1, kita analogikan D1, D2, D3, dan D4. Mereka disambung ujung ke ujung membentuk sebuah cincin, persis seperti cincin di jari tangan, seperti ini. Makanya dinamakan ring modulator. Nah, yang unik, sinyal carrier ini tidak masuk dari pinggir. Ia masuk dari titik tengah transformator pertama yang disebut center tap. Posisi ini yang bikin kamu
wah gitu. Jadi semua keajaiban bisa terjadi. Jadi struktur dasarnya 2 transformator sebagai jembatan, ya, 4 dioda sebagai cincin, dan di tengahnya itu sebagai jantungnya atau center tap-nya tadi. Oke, sekarang kita masuk ke materi carrier adalah bos. Nah, kita pakai analogi bos ini karena di dalam ring modulator itu ada bosnya, dan bosnya ini adalah si carrier ini. Kenapa? Karena amplitudo carrier jauh lebih besar daripada sinyal audio. Ia yang menentukan kapan dioda menyala dan kapan padam. Bayangkan carrier itu sebagai seperti lampu lalu lintas di persimpangan jalan yang ramai, lampu yang mengatur para pengendara boleh maju atau lanjut atau berhenti. Nah, itu seperti carrier itu seperti lampu traffic light gitu. Carrier adalah lampu lalu lintas itu. Keempat diodanya, mereka adalah mobil yang patuh pada sinyal, pada lampu. Sinyal audionya ya cuma ikuti arus, pasrah pada keputusan si bos carrier ini. Nah, jadi si carrier itu amplitudo besar. Kita analogikan lagi, dia itu matahari. Jadi yang dia menentukan kapan siang dan kapan malam. Dan sinyal audio amplitudo kecil yang melawan matahari. Jadi dia cuman ikutin arus saja gitu. Jadi sinyal audio ini adalah si dioda itu. Jadi dia cuman mengikuti si bosnya untuk next dia bakal apa gitu. Jadi dia cuman ikutin arusnya. Tuh. Sekarang kita masuk ke kondisi diam atau carrier surprise. Skenario pertama, kita akan membuat skenario dari hasil cara kerja sinyal carrier-nya. Sinyal audio kosong, tidak ada suara. Nah, apa yang terjadi? Saat carrier sedang di fase positif, D1 dan D2 menyala, arus mengalir dari center tap, melewati lilitan transformator output, transformator merasakan arus dari arah, katakanlah ke kiri kanan, lalu carrier berganti ke fase negatif. Sekarang giliran D3 dan D4, yang bagian sini, kita analogikannya, yang menyala, arus kembali mengalir, tapi dari arah yang berlawanan, dari kanan ke kiri gitu. Dan inilah momen ajaibnya yang teman-teman harus tahu. Dua arus yang sama besar ke kiri ke kanan dan kanan ke kiri, tapi berlawanan arah, bertemu di transformator output seperti dua tim tarik tambang yang kekuatannya persis sama. Hasilnya saling tarik, saling menghilangkan, dan outputnya itu 0. Carrier berhasil ditekan habis, surprise, tidak ada sinyal yang keluar. Inilah asal-usul nama surprise carrier. Itu teman-teman. Sekarang kita akan bahas saklar pembalik fase. Sekarang kita masuk ke skenario 2. Inilah inti dari si ring modulator. Ada sinyal suara yang masuk. Mari kita lihat. Saat carrier positif D1 dan D2 aktif, mereka membentuk jalur yang menyambung sinyal ke audio output secara langsung, tanpa diubah dan tanpa dibalik. Ibarat jembatan nih, yang membiarkan kamu menyeberang dari kiri ke kanan dengan tenang. Sinyal audio masuk positif, keluar tetap positif. Inilah yang kita sebut fase normal. Jadi kalau masuknya positif dan keluarnya negatif, itu disebut fase normal. Sedangkan saklar otomatis bergeser ke D3 dan D4. Jalur mereka yang berbentuk melewati lilitan transformator dari arah yang berlawanan. Kali ini bayangkan jembatan itu tiba-tiba diputar 180 derajat. Kamu masuk dari kiri, tapi jembatan membalikan ke arahmu. Sinyal audio yang masuk ke positif keluar menjadi negatif. Fase ini terbalik 180 derajat, dan ini terjadi otomatis setiap kali carrier berganti polaritas. Fase sinyal audio langsung ikut dibalik, berganti-ganti terus-menerus seperti mesin chopper. Makanya disebut juga chopper modulator. Jadi seperti ini, seperti chopper yang berputar. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu gelombang DSB-SC. Nah, di sini nanti teman-teman bisa lihat gelombangnya. Gelombang DSB-SC punya tampilan yang khas, bergelombang tajam dengan lekukan tegas di titik-titik di mana carrier berganti arah. Coba bandingkan dengan sinyal AM biasa. Di sinyal AM, carrier ikut dikirimkan dan memakan porsi daya yang besar, padahal carrier sendiri tidak membawa informasi apapun. Nah, di DSB-SC ini atau double sideband surprise carrier ini, carrier tidak ada
seluruh daya yang dikirimkan adalah murni informasi sinyal yang suara. Ingat analogi tadi yang udah aku sebut, AM biasa kita ibaratkan sebagai truk besar yang mengangkut satu kardus kecil. Nah, di DSB-SC ini, drone yang mengangkut kardus yang sama jauh lebih efisien karena bentuknya yang lebih kecil, ukurannya yang lebih kecil, dan lebih tidak memakan bahan bakar. Oke, sekarang kita masuk ke penutup dan kesimpulannya. Jadi kita simpulin ada beberapa kesimpulan. Yang pertama, 1. Ring modulator terdiri dari 2 transformator dan 4 dioda yang membentuk cincin. Carrier masuk dari center tap dan menjadi bos yang mengendalikan semua dioda dari D1, D2, dan D3, dan D4. Nah, yang kedua, saat tidak ada sinyal suara, arus carrier saling menghilangkan di output. Carrier tertekan, tidak ada sinyal yang keluar, jadi nilainya itu 0, jadi outputnya itu 0. Yang ketiga, saat sinyal suara masuk, carrier bertindak sebagai saklar pembalik fase otomatis, menghasilkan sinyal DSB-SC yang hemat daya dan padat informasi. Sesederhana itu, tapi efeknya luar biasa. Ring modulator adalah dasar dari sistem komunikasi modern yang kita gunakan sehari-hari, tapi mungkin teman-teman tidak menyadari itu. Nah, kalau ada pertanyaan atau seputar DSB-SC ini, teman-teman bisa tinggalkan komen di bawah. Tetap semangat belajar ya teman-teman. Terima kasih.